Selamat hari ini ya, selamat wayah kieu cek orang Sunda teh mah ya. Jumpa lagi dengan channel Secangkir Kopi Pahit ya, sambil ngopi kita akan bahas masalah-masalah kehidupan kita ya. Kita hari ini coba mereview, ngecek hidup kita ngecek keadaan kita, apakah sudah baik-baik saja, apakah masih baik-baik saja, atau memang sudah kacau, sudah banyak hutang kemana-mana, rumah tangga hancur, anak berantakan ya, istri tidak tahu kemana, suami tidak tahu kemana ya. Kita cek, kita tidak mau menghakimi orang lain, tapi kita mau ngecek diri kita sendiri. Kita self kritik ya, kita mengkritisi diri kita sendiri, bagaimana kita bisa hidup, bagaimana kita bisa hidup sesuai dengan rancangan Tuhan sejak semula. Nah, kenapa ini penting? Karena ketika hidup kita sudah mulai hancur, ketika hidup kita sudah tidak pada jalurnya ya, ibarat kereta itu sudah lewatin rel, tidak berjalan pada jalur yang benar, maka hidup kita memang sudah mulai hancur. Mungkin sekolah kita sudah berantakan, kerjaan kita sudah berantakan ya, rumah tangga kita berantakan, banyak sakit penyakit di rumah ya, atau kita mengalami banyak hutang, kemiskinan hari-hari ini, dikejar-kejar orang, punya banyak salah ya. Dan ketika kita memperbaikinya, kita malah tambah salah dan tambah salah gitu kan. Ketika kita ingin melunasi hutang, malah kita berhutang. Ketika kita ingin memperbaiki rumah tangga kita memperbaiki keluarga kita, malah justru tambah hancur. Nah, kenapa ini penting kita bahas ya? Kalau itu terjadi, berarti memang jalan hidup kita sudah rusak, atau kita sudah tidak pada relnya lagi ya. Karena manusia diciptakan Tuhan itu harus berjalan pada relnya, pada ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan. Ya, kalau kereta itu berjalan pada jalan kereta, maka akan baik-baik saja. Demikian mobil berjalan pada jalan mobil akan baik-baik saja. Nah, tapi ketika mobil jalan di rel kereta, ya tidak akan baik-baik saja. Nah, masalahnya di dalam kehidupan kita tuh, kita kadang mengingini jalan yang lain ya. Ketika semua itu terjadi, maka akan mulai berantakan, dan berantakan yang terjadi itu seperti efek domino ya. Ketika satu kartu roboh, itu akan merubuhkan begitu panjang dalam kehidupan kita. Nah, ketika kita sudah terjadi seperti itu, kemana lagi gitu loh kan. Nah, di dalam istilah komputer, di dalam istilah teknologi ya, saudara punya HP, ketika semuanya rusak, maka harus di restart ya, di start ulang, bahkan dikembalikan kepada setelan pabrik. Ketika HP atau komputer, laptop, ketika semuanya sudah ngehang, sudah banyak virus segala macam, itu harus diinstal ulang ya, di restart ulang atau dikembalikan kepada setelan pabrik. Nah, masalahnya di dalam hidup kita juga harus begitu. Nah, mungkin setelan kita sudah ngaco, sudah banyak menginstal segala sesuatu yang memang sampah ya, sudah banyak segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita itu yang memang gak benar. Nah, akibatnya hidup kita rusak, sama seperti laptop yang sudah lemot, HP yang sudah lemot, yang sudah tidak bisa dipakai lagi ya, memori RAM-nya dan sebagainya sudah tidak cukup lagi, ya harus dikembalikan kepada setelan pabrik lagi kalau mau berfungsi dengan baik, karena tidak mungkin ditukar ya. Sama, ketika kita sudah mulai rusak, hidup kita sudah mulai rusak, jalan hidup kita sudah mulai rusak, ekonomi keluarga kita sudah mulai rusak, ya tidak bisa kita tinggalkan, karena itu hidup kita. Ya, kita harus restart ulang. Inilah yang akan kita bahas. Nah, kenapa? Supaya kita kembali normal, supaya hidup kita kembali normal. Walaupun setelah di restart itu lama ya. Sama seperti orang kalau di dalam peperangan ya, itu ada yang namanya retreat ya. Kalau perang, jadi kalau kita perang terus kita kalah, lalu balik mundur ya, gencatan senjata. Dan selama gencatan senjata itu ada namanya konsolidasi, bagaimana mengalahkan musuh. Nah, itu yang sebenarnya harus kita lakukan. Itu yang namanya kita restart hidup kita ya, kembali ke home, kembali kepada setelan pabrik, kembali kepada rancangan bagaimana Allah menciptakan kita. Misalnya saya laki-laki, terus dalam hidup saya berubah ingin jadi wanita, ya maka itu akan membuat kekacauan di dalam hidup kita. Makanya
untuk saya kembali lagi normal, ya saya harus balik lagi menjadi laki-laki. Itu contoh saja ya. Nah, sebenarnya di dalam agama-agama ya, semua manusia itu sudah punya keinginan untuk merestart hidupnya. Ya, misalnya agama pagan, misalnya di Cina, di kebudayaan Buddha, Konghucu segala macam ya. Untuk kembali merestart ya, orang misalnya bersemedi di gua, ya kan, beberapa hari, mungkin ada yang sampai bulanan bertapa, itu merestart hidupnya supaya dia kembali normal lagi ya, kembali tidak dicemari oleh dunia ini, yaitu yang membuat rusak, yang membuat pusing, yang membuat segala satu rusak adalah kan sebenarnya pengaruh-pengaruh dunia, pengaruh-pengaruh yang jahat. Nah, karena itu beberapa agama mengajarkan untuk merestart, yaitu dengan cara bersemedi, dengan cara mendekatkan diri kepada Allah. Nah, yang kedua, contohnya ada di dalam Islam. Nah, memang mungkin orang Islam sendiri tidak tahu kalau puasa Ramadan itu sebenarnya merestart ya caranya, karena ketika puasa 1 bulan diharapkan umat Islam di seluruh dunia itu kembali fitri, kembali kepada manusia yang seutuhnya, kembali kepada insan kamil ya, dengan cara berpuasa, mengendalikan diri, hawa nafsu segala macam gitu kan. Jadi berpuasa itu bukan menahan lapar dan haus, bukan cuma disebut ibadah, tetapi sebenarnya merestart. Maka istilahnya kembali ke fitri, selamat hari raya Idul Fitri, supaya manusia itu kembali ke fitrah yang diharapkan oleh Allah sebenarnya. Nah, itu contoh ya, contoh dari agama-agama di Chinese dan agama Islam. Nah, yang selanjutnya adalah seperti apa yang dilakukan oleh orang Yahudi. Jadi di dalam ibadah orang Yahudi, jadi 1 tahun sekali mereka harus menyembelih domba. Jadi manusia itu sudah kotor, harus menyembelih domba dan dipersembahkan kepada Allah untuk menyucikan dosa-dosa manusia. Nah, hari raya penyembelihan domba untuk menghapus dosa manusia itulah yang hari raya penebusan dosa yang disebut Yom Kippur. Jadi supaya manusia kembali suci, kembali bersih, ya kan, kembali normal lagi, dihapus dosanya, dihapus segala masalahnya, segala macam. Nah, itulah. Jadi memang ada gitu yang saya ceritakan ini, dan memang diingini manusia dan dikehendaki oleh Allah juga supaya kita merestart ya. Di Islam setahun sekali, di Yahudi setahun sekali di restartnya gitu kan, karena dihapuskan dosanya, dikembalikan ke fitrahnya semula, itu setahun sekali. Nah, berbeda dengan di Kristen ada namanya istilah lahir baru. Jadi manusia yang sudah lahir itu kacau ya. Lalu gimana supaya dia di restart ulang? Dia lahir baru namanya, menerima Yesus ya, atau menerima Isa Al-Masih sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Itu di dalam ajaran kekristenan ya, supaya mereka diperbaharui ya, nanti akan dijelaskan mungkin oleh kalau ada rohanian Kristen ya. Jadi itu adalah satu cara. Kalau tidak dilahirkan baru, manusia tidak bisa ke surga. Jadi prinsip di dalam agama Kristen adalah kalau manusia tidak dilahirkan baru, tidak dilahirkan kembali, itu tidak bisa masuk surga. Nah, jadi prinsipnya sama seperti kupu-kupu. Ketika kupu-kupu bertelur, itu jadinya ulat. Nah, ulat itu kan rakus, ulat itu menjijikan. Nah, untuk dia bisa menjadi kembali seperti kupu-kupu adalah dia bermetamorfosis, dilahirkan kembali, mati dulu menjadi kepompong dan dilahirkan baik. Itulah ya prinsip lahir baru di dalam kekristenan. Jadi bermetamorfosis menjadi kembali kupu-kupu, bukan tetap menjadi ular. Nah, sama juga sebenarnya di dalam Islam. Ya kalau manusia tidak kembali fitri ya tidak bisa masuk surga. Di dalam Yahudi juga gitu. Kalau manusia tidak dihapuskan dosanya, menyembelih domba dan darah yang dipercikan lalu dombanya dimakan, itu juga tidak bisa misalnya kembali ke surga, karena tidak kembali putih, kembali fitri gitu kan ibaratnya. Bukannya fitri ya, bukan fitri orang. Ya, jadi kenapa ini kita bahas, kita penting karena di dalam semua agama itu ada. Ya, jadi saya tidak membahas suatu agama tertentu. Saya bukan rohaniawan. Saya cuma orang yang konsen untuk kita tumbuh ya. Manusia itu tumbuh secara tubuh, jiwa dan rohnya. Nah, sebenarnya gini, saya harus cerita dalam sejarah ya. Mungkin semuanya sama dalam sejarah, tapi gini, Allah menciptakan manusia, Adam, ya, segambar dan serupa gambar Allah, ya. Ya, ceritanya seperti itu ya menurut Yahudi dan Nasrani ya. Menurut kitab Taurat yang ditulis oleh Musa adalah begitu, bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Apa tuh gambar dan rupa Allah?
Yang pertama, manusia diberi keinginan, ya, punya keinginan bebas, hak prerogatif, bisa memilih, ya, sama seperti Allah. Malaikat nggak bisa, setan nggak bisa, cuma manusia yang diberi. Yang kedua, manusia diberi perasaan, dapat merasakan seperti Allah. Karena itu manusia bisa punya cinta, malaikat nggak bisa punya cinta. Manusia bisa punya kasih sayang, manusia bisa berkuasa, manusia bisa menguasai, manusia bisa ya melakukan apa yang bisa Allah lakukan, bisa, ya kan? Manusia bisa mengelola bumi ini, manusia bisa punya pengetahuan, ya. Malaikat tidak punya pengetahuan. Nah, itulah luar biasanya. Karena itu manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, punya pikiran dan perasaan Allah, dan punya keinginan sama seperti Allah, ya, punya keinginan bebas, hak prerogatif. Nah, ketika Allah menciptakan Adam, lalu memberikan Adam seorang Hawa, ya, perempuan, Allah itu menghembuskan napasnya, ya. Malaikat tidak dihembuskan napas, setan tidak dihembuskan napas daripada Allah, tapi roh Allah diberikan kepada manusia, ya. Karena itu Allah mengistimewakan manusia. Di semua agama, ya, saudara bisa cek bahwa manusia adalah manusia yang sempurna, makhluk yang sempurna, karena diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, sakit istimewa di hadapan Allah. Karena itu di dalam tradisi Yahudi dan Kristen, manusia itu bisa disebut anak Allah karena memiliki gen Allah, ya, memiliki gen, ya. Kalau saya punya anak saya memiliki gen saya, seperti itu analoginya seperti itu. Nah, lalu disayangi, ditempatkan di surga, ya, namanya Taman Eden atau Firdaus, ya, di dalam Islam Firdaus. Dan supaya memang manusia memang disuruh baik-baik saja, ya kan. Nah, tapi ketika manusia itu berbuat dosa, kacau semua, ya. Ketika Adam menyalahkan Hawa, Hawa menyalahkan Adam, ya udah Allah marah. Oh, ternyata manusia rusak. Nah, karena setelah rusak itulah akhirnya manusia tidak tinggal lagi di tempat yang baik, akhirnya harus mengusahakan bumi, bagaimana dia harus makan dan minum, sakit melahirkan segala macam, semuanya ada kutukan-kutukan dari dosa itu. Dan akibat dari dosa itulah manusia menjadi rusak sebenarnya. Ya, sama kayak komputer mulai rusak karena banyak virus yang masuk, ya. HP mulai rusak, banyak virus yang masuk, demikian juga manusia terus, ya. Tetapi Allah itu tetap berharap bahwa manusia bisa kembali, ya, di restart gitu, ya. Yang tetapi kemudian ada, ya, Kabil dan Habil saling membunuh. Akhirnya udah manusia semakin kacau. Zaman nu malah manusia sudah berhubungan seks laki-laki dengan laki-laki, mungkin dengan binatang segala macam, udah kacau. Virusnya udah semakin banyak. Zaman Nabi Lut misalnya, zaman Ibrahim sudah kacau. Nah, ternyata karena dosa yang kecil itu merambat kemana-mana gitu kan. Karena mungkin virus yang dibawa Adam itu, ya, saling menyalahkan, menentang Allah gitu kan, berbohong kepada Allah, terus nggak mau disalahkan, akhirnya semuanya jadi seperti itu. Nah, maka lahirlah yang namanya agama-agama, karena semua misalnya Konghucu, bahkan para mungkin Socrates, Plato segala macam, semuanya itu sebenarnya mencari gitu, ya. Walaupun tidak bisa disebut agama, misalnya Konghucu, Buddha segala macam, itu kan mencari pencerahan untuk manusia itu di restart ulang. Kerinduan manusia untuk tampil kembali kepada setelan pabrik, ya. Kalau di HP seperti itu, kembali kepada setelan pabrik. Nah, tetapi usaha-usaha itu, ya, itulah akhirnya menjadi agama, ya. Konghucu kan bukan pemimpin agama. Yesus itu bukan pemimpin agama gitu kan. Nah, Musa, Ibrahim itu bukan pemimpin agama, tapi mereka mencari jalan lalu ditiru semuanya oleh kita semua, akhirnya terjadilah agama-agama gitu kan. Nah, ketika kita mencari dan tidak menemukan, bagaimana gitu kan? Bagaimana kita bisa balik lagi? Nah, ternyata memang apa yang sudah dilakukan manusia sudah maksimal, ya. Saya melihat apa yang dilakukan oleh manusia, kita semua dalam usaha kita kembali ke berusaha kembali ke setelan pabrik, kembali lagi ke restart hidup kita. Jadi memang untuk kita bisa kembali hidup normal, kita kembali tidak menderita, kita tidak kembali lagi dijauhkan segala semua masalah, adalah ketika kita kembali di restart, ya. Kita kembali kepada setelan, ya. Kalau di komputer ada home, tombol home, itu kembali ke home, ya, kembali ke semula, kembali kepada rancangan semula, kembali kepada setelan pabrik. Tidak ada aplikasi sana sini, tidak ada virus sana sini gitu kan di dalam komputer atau di dalam
uh, Android kita. Tapi itulah yang kita harus pelajari bersama. Terserah saudara mau milih yang mana, tetapi memang kita harus meyakini itu. Jadi saya mengkritisi orang untuk kembali merestart ulang tetapi tambah jahat. Saya pernah cerita, mungkin saya mengkritiki teman saya ketika di bulan Ramadan. Saya tegur karena dia salah. Wah, untung gua puasa kalau nggak puasa gua gebok. Jadi tujuan dia berpuasa Ramadan itu bukan merestart sih, cuma buat nahan aja supaya dia nggak marah pada bulan puasa, pada bulan Ramadan gitu kan. Tapi setelah bulan Ramadan mungkin saya kalau bulan Syawal negur dia berantem gitu kan. Nah itu contoh hal yang salah gitu loh. Nggak bisa, kita sebenarnya mau restart. Nah atau memang itu karena tadi agama, karena harapan untuk merestart itu jadi agama, jadi aturan-aturan ya. Nah karena orang ngikutin itu aturan ya asal, kalau kata Jainuddin Amjad, asal gugur kewajiban saja, tidak penting hasilnya seperti apa. Orang puasa, ya yang penting puasa, nggak penting setelah puasa mau jadi jahat baik nggak penting. Orang ibadah, sembahyang, berdoa, sholat, yang penting melakukan kewajiban saja. Ya masalah setelah sholat mau mencuri, mau berzina, mau bunuh itu nggak penting gitu kan. Jadi akhirnya agama jadi begitu, ya kan? Jadi tidak merestart ulang. Cuma asal dilakukan saja. Sama aja kayak kita punya laptop, punya HP, kita pikir dengan restart ulangnya kita ini, ya udah cabut baterainya terus masukin lagi, hidup lagi. Kita pikir itu restart ulang, itu bukan restart, jadi cuma dimatikan dan dihidupkan lagi gitu kan. Nah, dalam banyak pengajaran agama tuh sepertinya kayak gitu. Ya udah jalanin aja, tetapi tidak merubah apa-apa tuh percuma dong. Ya, saudara matikan HP, nyalain lagi tapi tetap aja dia masih ngehang juga. Ya kan, karena memang udah banyak virus yang harus dibuang, harus dikembalikan kembali kepada tombol home ya kalau di dalam komputer atau laptop ya, harus dikembalikan kepada setelan pabrik. Nah, itulah sebenarnya yang harus kita pikirkan bersama. Ya, kalau kita hidup kita mau baik-baik saja, kalau mau keluarga kita tambah baik, kalau mau perekonomian kita lebih baik, kalau kita hidup kita mau lurus-lurus saja, kembali kepada jalur yang ditetapkan oleh Tuhan ya. Kalau saya laki-laki, saya harus mempertanggungjawabkan saya hidup sebagai laki-laki. Kalau saudara wanita, mempertanggungjawabkan hidup sebagai wanita. Jadi kembali kepada setelan ulangnya. Kalau saudara wanita karir, bapak karir ya kan, karena kewajiban utamanya ada mendidik anak-anak dan keluarga, ya tetap kembali gitu. Jangan anggap bahwa semua keuangan harta yang Tuhan berikan rezeki itu membuat hidup kita lebih baik. Belum tentu gitu. Justru mungkin kita malah jadi kabur dari tujuan kita sebagai bapak, tujuan kita sebagai ibu, tujuan kita sebagai manusia di muka bumi ini ya kan. Jangan-jangan akhirnya kita di muka bumi ini mencari harta, nanti dimingi-mingi, udah sedekah aja supaya kumpulin hartanya di surga. Harta lagi di surga, padahal di surga itu dunia roh ya kan, rohani, makanya disebut rohani. Saya juga bingung ya, kenapa kita diajarkan bahwa di surga itu nanti kita punya harta berlimpah, punya harta, istrinya cantik-cantik. Ya yang nggak nyambung sebenarnya secara rohani. Memang rohani orang bisa berhubungan seks secara roh, setan aja tidak beranak gitu kan, malaikat tidak bisa berhubungan seks. Kalau enggak, malaikat sudah beranak cucu dan setan sudah beranak cucu ya, kalau memang roh manusia itu bisa kawin dan mengawinkan. Nah ini hal-hal yang lucu sebenarnya, yang agama akhirnya melenceng dari tujuan. Seharusnya merestart kita. Justru agama nawarin sesuatu yang malah tambah duniawi, rohani. Yang seharusnya kita belajar rohani, malah kita belajar bagaimana hidup hedonis. Ya, gitu. Jadi ini intro saja ya. Saya tidak akan memberikan arahan yang ini lo ikutin agama ini, ikutin cara ini ya. Ya, tapi memang saya lebih setuju karena kita tidak bisa mati dan hidup lagi. Ya, saya setuju dengan prinsipnya apa yang diajarkan oleh Yesus Kristus, Isa Al-Masih, bahwa orang tua harus lahir baru. Lahir baru ya dibasuh ya. Kalau orang Kristen itu, orang Yahudi itu dibaptis, dibasuh, dibersihkan gitu kan. Itu sebenarnya lambang ya. Belum tentu orang yang dibaptis itu juga hidupnya akan benar. Sama seperti juga orang Muslim yang setelah berpuasa 1 bulan juga setelah itu hidupnya tambah benar, belum tentu. Jadi pemahamannya harus kepada rohani ya, kepada jiwa kita di restart ulang gitu kan. Jadi itu yang harus kita pahami ya, bahwa kita memang harus mengalami yang namanya metamorfosis, karena kita tidak bisa manusia itu tidak bisa
mati ya, sebelum waktunya gitu, artinya sebelum mati terus dihidupin lagi, dibangkitkan dari kubur, baru jadi orang yang baru atau berinkarnasi ya, sama seperti agama-agama tertentu di restartnya itu diinkarnasi, ya kan? Ya mungkin saudara sudah mendengar itu adalah salah satu bukti untuk di restart, ya, dikembalikan seperti tujuan awal. Jadi ini yang saya sampaikan sambil ngopi kita, ya. Saya juga masih minum kopi. Kita belajar bagaimana untuk merestart ulang. Ya, apa yang saya sampaikan adalah contoh-contoh yang baik seperti puasa di bulan Ramadan, bersemedi, ya kan, atau kelahiran baru di dalam Kristus Yesus, ya, kalau di dalam Kristen, ya, atau juga tadi di inkarnasi, mana yang saudara percaya. Saya tidak mengajarkan kepada salah satu, itu contoh saja, tetapi intinya yang saya mau sampaikan adalah yuk kita restart hidup kita kalau kita mau benar. Yuk kita restart hidup kita kalau kita memang mau masuk surga. Kalau tidak di restart, jangan harap kita masuk surga. Jangan sampai habis di restart kita malah rusak. Berarti cara restartnya yang salah. Jadi itu yang saya sampaikan hari ini, ya. Jangan lupa tetap semangat dan tetap ngopi supaya hidup kita lebih segar. Kita butuh kafein untuk kita berpikir lagi, untuk kita pergi merenungkan lagi, untuk mengkritisi diri kita sendiri. Jangan terima segala sesuatu yang dengan mentah-mentah, tapi memang harus kita teliti. Sama juga dengan apa yang saya ucapkan, apa yang saya sampaikan, saudara tidak bisa terima mentah-mentah, tapi itu dikaji ulang. Apa yang salah, silakan saudara jangan ikuti, tetapi apa yang benar, saudara cari peneguhan supaya itu bisa diaplikasikan dalam kehidupan. Terima kasih sudah menyaksikan, terima kasih mau ngobrol bersama di dalam secangkir kopi pahit.